Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Kristina Putri. Nah, di video pembelajaran kali ini, aku bakalan membahas terkait pengisian ISPT PPN. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Nah, di sini aku udah punya soal, di mana soal ini berisikan data-data yang harus kita masukkan ke ISPT PPN-nya. So, langsung aja kita buka aplikasinya. Tentunya kita buka aplikasi yang udah kita download ya. Di sini aku buka e-faktur dummy-nya, kemudian aku pilih e-tax invoice. Nih, kita tunggu loadingnya. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita klik OK aja. Lalu kita pilih local database ya, lalu kita klik connect. Nah, di sini login e-tax invoice-nya, kita masukkan nama usernya admin. Pastiin kalau A-nya itu pakai caps lock, kemudian selebihnya nggak usah di caps lock ya. Nah, untuk passwordnya sendiri itu adalah 123. Nah, langsung aja kita klik login. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini udah ada data-data terkait seperti nama, kemudian PWP. Nah, ini itu nggak bisa kita ubah karena ini emang udah bawaan dari si aplikasi e-fakturnya sendiri. Oke, selanjutnya langsung aja kita ke menu referensi, lalu kita pilih referensi nomor faktur. Nah, di sini kita klik yang rekam range nomor faktur. Nah, untuk merekam nomor faktur ini sendiri, kita mulai dari nomor faktur awal. 3 digit awalnya itu adalah 000, kemudian 2 digit berikutnya itu kita sesuaikan dengan soal, yaitu kita lihat dari tahunnya. Di soal aku itu untuk tahunnya sendiri adalah 2019, jadi kita klik 19. Lalu untuk digit selanjutnya ini kita sesuaikan lagi dari ketentuan soal. Di sini dikasih tahu bahwa nomor seri faktur pajak terakhir pada masa September 2019 dengan nomor 00001500. Nah, jadi karena di soal aku itu masanya adalah Oktober, jadi aku buat 0000, kemudian kita ikuti dengan digit selanjutnya yaitu 1501. Nah, kemudian untuk nomor faktur akhir itu menyesuaikan aja ya. Di sini aku buat 000, kemudian tahunnya tetap 19. Lalu untuk digit selanjutnya itu 0000, kemudian 1000. Ini 1600 aku buat. Kemudian aku klik rekam nomor faktur. Nah, di sini range nomor faktur sudah berhasil direkam, lalu kita klik OK. Lalu di sini bisa langsung aja kita close ya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan referensi untuk lawan transaksi. Kita ke menu referensi, kemudian kita pilih lawan transaksi, lalu kita pilih administrasi lawan transaksi. Nah, di sini langsung aja kita klik tambah. Nah, ini langsung aja kita lihat dari soal. Ini karena nggak bisa di copy paste, jadi kita harus ketik sendiri ya. Kemudian untuk namanya, toko mainan Ceria. Kemudian untuk alamatnya, ini aku lihat dari soal. Karena di soal nggak ada alamatnya, jadi bisa kita kosongin aja ya. Ini mungkin aku buat Jakarta aja. Kemudian untuk bloknya, ini isinya asal aja. Kemudian untuk kelurahan, ini kita strip aja. Ini juga sama. Lalu untuk nomor telepon, kemudian kita klik simpan. Ini kita klik yes. Nah, ini bisa kita tutup dulu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang kita input tadi itu udah langsung masuk ke referensi lawan transaksinya. Nah, untuk lawan transaksi lainnya, kalian bisa lakukan hal yang sama, tinggal langsung klik aja tambah, kemudian langsung kalian input aja referensi lawan transaksi yang lainnya ya. Di sini langsung aku percepat aja.
Nah, di sini aku udah input semuanya untuk lawan transaksi. Kemudian kita bisa langsung tutup aja. Nah, selanjutnya kita akan masukin referensi untuk jenis barang. Nah, sini kita akan referensi, lalu kita pilih barang atau jasa, lalu kita pilih administrasi barang atau jasa. Nah, di sini langsung aja kita klik tambah. Kemudian untuk kode barangnya, ini itu tergantung ya, di sini juga karena di sini ada keterangannya kosongkan jika tidak memiliki kode barang atau jasa. Jadi karena di soal aku nggak ada kode barang atau jasanya, jadi aku kosongin aja. Nah, di sini untuk namanya kita bisa lihat dari soal. Di soal aku itu untuk nama barangnya sendiri ada mainan. Di sini kita bisa lihat mainan, kemudian ini juga mainan. Nah, kemudian di sini ada itu berupa mesin, kemudian juga ada bahan baku produksi, dan yang lainnya lagi. Nah, jadi kita masukkan dulu satu, yaitu mainan ya. Sini aku bisa ketik mainan. Kemudian untuk harga jual barang atau jasanya, karena di sini itu bervariasi, jadi aku buat 10 aja. Nanti itu bisa kita edit setelah kita menginput untuk pajak masukan ataupun pajak keluarannya. Kemudian langsung kita klik simpan. Ini kita klik no aja. Nah, di sini ketika kalian sudah berhasil untuk menginputnya dan klik yes tadi, lalu akan muncul untuk referensi barang atau jasanya. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi untuk jenis barang yang lainnya. Langsung aja kita klik tambah. Di sini aku langsung percepat aja. Nah, di sini aku udah berhasil untuk menginput semua referensi barang dan jasa. Kemudian langsung aja kita klik tutup. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan seluruh menu referensi, sekarang kita akan membuat faktur untuk pajak masukan dan pajak keluaran. Nah, kita ke menu faktur, lalu kita pilih pajak keluaran dan langsung kita pilih administrasi faktur. Nah, di sini kalian bisa langsung klik rekam faktur. Nah, untuk dokumen transaksi ini, yang pertama ini adalah detail transaksi. Untuk detail transaksi ini bisa kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Di sini udah langsung ada keterangannya. Kalau misalnya kode 1 untuk kepada pihak yang bukan pemungut PPN, kemudian kalau misalnya kode 2 kepada pemungut bendaharawan, dan seterusnya. Nah, di sini sesuai dengan soal aku, yang pertama itu adalah kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Kemudian untuk jenis fakturnya ada dua, yaitu faktur pajak dan faktur pajak pengganti. Nah, di soal aku ini yang untuk pertamanya itu adalah faktur pajak. Jadi kita pilih yang faktur pajak ya. Nah, untuk tanggal dokumennya bisa kita lihat dari soal, yaitu tanggal 3 Oktober tahun 2019 ya. Sini aku langsung ketik aja. Lalu untuk masa pajak dan tahun pajaknya udah langsung otomatis keisi, karena kita udah input tanggal dokumen tadi. Nah, untuk nomor seri faktur, di sini kita ganti, karena ini masih 15, jadi kita ganti 19, sesuai dengan tahun pajaknya ya. Nah, di sini itu kita sesuaikan dengan nomor faktur yang udah kita buat di referensi tadi. Jadi ini aku buat 1501. Nah, kemudian kita klik lanjutkan. Lalu untuk lawan transaksi ini bisa kita masukkan dari yang menu referensi yang tadi itu udah kita ketik. Nah, kita pilih cari NPWP, kemudian filternya kita pilih yang nama. Di sini untuk nama toko pertama itu adalah toko mainan Ceria. Jadi langsung aja kita ketik di kata kuncinya ya. Ini kita klik cari. Nah, di sini udah langsung muncul. Lalu langsung aja kita klik lanjutkan, kemudian detail transaksi. Nah, setelah ini langsung aja kita klik rekam transaksi. Di sini untuk kode atau nama barangnya bisa kita ketik dari yang cari barang atau jasa ini, karena dia akan masuk dari yang referensi tadi kita udah buat. Kita klik aja langsung, kemudian filternya kita pilih nama, kemudian kita klik kata kuncinya itu mainan. Langsung kita klik cari, lalu kita pilih. Nah, di sini untuk harga satuannya itu masih 10. Makanya sesuai yang aku bilang tadi itu, bahwa untuk pengisian referensi barang atau jasa, untuk harga satuannya kita misalkan aja 10. Nanti kita akan ubah ketika kita menginput pajak masukan maupun pajak keluarannya. Nah, di sini harga satuannya bisa kita lihat yang dari soal.
Nah, di sini bahwa dia itu menerima uang muka sebesar 5.100.000, sementara total dari pembelanjaannya itu adalah 51 juta. Jadi yang kita masukkan itu hanyalah yang uang muka aja ya, bukan yang totalnya. Jadi kita ketik di sini 5.100.000. Kemudian untuk jumlah barangnya kita buat satu aja. Tidak ada diskon. Kemudian untuk PPN-nya itu sebesar 510.000. Nah, ini udah sesuai. Kemudian langsung aja kita klik simpan. Ini kita klik no. Nah, setelah ke input, langsung aja kita klik simpan. Kita klik no dulu. Nah, di sini data yang pertama kita sudah input tadi akan masuk ke dalam faktur pajak keluaran ya. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk seluruh jenis faktur pajak keluaran. Nah, di sini setelah saya berhasil menginput seluruh faktur pajak keluaran, langsung aja kita close ya. Lalu kita lanjut lihat soal lagi. Nah, di sini untuk transaksi tanggal 27 Oktober 2019, dia menerima nota retur tertanggal 23 Oktober. Nah, jadi langsung aja kita input, kita ke faktur. Kemudian pada menu faktur ada retur pajak keluaran, lalu kita pilih administrasi nota retur ya. Nah, di sini langsung aja kita rekam retur. Nah, di sini ada F3, langsung aja kita klik. Lalu kita filter yaitu berdasarkan nama. Kemudian untuk kata kuncinya itu adalah toko mainan ini. Jadi kita ini langsung aja sesuaikan dengan yang ada di soal ya. Ini kita cari, kemudian kita pilih. Nah, untuk nomor faktur yang di retur itu bisa langsung kita lihat dari soal. Di sini bahwa dia itu melakukan nota retur untuk retur yang telah dibuat di September. Jadi kita langsung buat 01000009. Kenapa 09? Karena ini tuh adalah retur di bulan 9 atau bulan sebelumnya. Nah, di sini angka selanjutnya itu adalah 00001499. Di sini 1499 aku buat dari nota retur yang sebelumnya juga. Kemudian kita klik retur faktur, ini kita klik yes aja. Lalu untuk tanggal fakturnya sendiri itu ada di soal yaitu tanggal 27 September 2019, kita ketik aja. Lalu kita klik rekam faktur lagi, kita klik yes. Nah, untuk nomor dokumen retur bisa kita lihat dari soal juga. Di sini dia NP garis 05/X/2019. Untuk tanggal returnya sendiri itu adalah tanggal 23 Oktober 2019 ya. Nah, untuk masa pajak pelaporan returnya udah langsung otomatis keisi sama aplikasi e-fakturnya. Kemudian untuk nilai yang diretur DPP-nya itu adalah 2.400.000. Kemudian untuk PP yang diretur 240.000. Nah, di sini udah selesai, langsung aja kita klik simpan ya. Nih kita klik no. Nah, di sini udah langsung ke input untuk retur faktur pajak keluaran. Setelah itu langsung aja kita close. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil melakukan input untuk pajak keluaran, sekarang kita akan melakukan input untuk pajak masukan. Nah, kita ke menu faktur, kemudian kita pilih pajak masukan, lalu kita pilih administrasi faktur. Nah, di sini langsung aja kita klik yang rekam faktur ya. Nah, bisa kita lihat ke soal. Nah, untuk tanggal 3 Oktober 2019 ini, dia bukan termasuk pajak masukan dikarenakan faktur pajak atas tagihan tersebut diterbitkan pada tanggal 25 September 2019, yang artinya faktur pajaknya sudah dibuat di bulan September. Nah, jadi sekarang kita akan membuat untuk tanggal 5 Oktober 2019-nya ya. Nah, untuk nomor faktur pajaknya 0100001900001221. Kemudian untuk NPWP-nya kita klik
cari, kemudian kita filter berdasarkan nama. Lalu kita bisa ketik aja untuk kata kuncinya ya. Nah, di sini namanya itu adalah PT Moxino. Nah, sini langsung bisa kita pilih. Nah, untuk tanggal fakturnya sendiri itu tanggal 5 Oktober 2019 ya. Nah, di sini apakah faktur pajak masukan ini dapat dikreditkan? Kita klik iya. Kemudian untuk jumlah DPP-nya bisa kita lihat dari soal yaitu sebesar 12.500.000. Kemudian ini jumlah PPN-nya 1.250.000. Kemudian untuk PPNBM-nya tidak ada, kemudian langsung aja kita klik simpan ya. Nah, di sini kita klik no dulu. Nah, di sini setelah kita berhasil menginput satu, kita lakukan hal yang sama untuk menginput faktur pajak masukan lainnya. Nah, di sini aku udah selesai untuk menginput seluruh faktur pajak masukan, jadi bisa langsung kita close aja. Nah, selanjutnya kita ke soal lagi. Nah, di soal ini terdapat itu adalah nilai impor. Nah, sekarang kita akan masukkan untuk dokumen PIB-nya ya. Kita ke menu dokumen lain, kemudian kita pilih pajak masukan, lalu kita klik rekam. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, untuk jenis transaksinya kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Karena di soal aku itu adalah impor BKP, jadi aku pilih yang pertama. Kemudian untuk jenis dokumennya itu normal, lalu untuk detail transaksinya itu ada 3. Di sini ada impor BKP, kemudian pemanfaatan BKP tidak berwujud, lalu ada juga pemanfaatan JKP. Nah, karena di soal aku dia impor BKP, jadi aku pilih yang pertama. Kemudian untuk dokumen transaksi itu adalah PIB dan SSP, dan yang kedua itu adalah surat setoran pajak. Nah, aku pilih yang PIB dan SSP. Kemudian untuk nama lawan transaksinya bisa kita lihat dari soal. Di sini karena untuk nama lawan transaksinya tidak ada ditulis, jadi aku misalkan aja namanya itu adalah PT Tanjung ya. Nah, kemudian untuk nomor PIB-nya sendiri bisa kita lihat dari soal 002452 garis X garis 019. Nah, untuk tanggal SSP-nya sendiri itu adalah tanggal 7 Oktober 2019 ya. Nah, di sini untuk masa pajaknya udah otomatis keisi. Kemudian untuk DPP-nya sendiri sebesar 134 juta. Nah, kemudian untuk PPN-nya udah langsung aja 13.400.000 ya. Nah, di sini langsung aja aku klik simpan. Kemudian kita klik no. Nah, di sini karena untuk dokumen lain pajak masukannya cuma satu, jadi langsung aja aku close ya. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke soal. Nah, selanjutnya itu ada dia notarator. Notarator ini dari pajak masukan, jadi langsung aja kita ke aplikasi e-fakturnya lagi, kemudian kita pilih faktur. Lalu kita pilih retur pajak masukan, kemudian kita pilih administrasi notarator ya. Nah, di sini langsung kita klik rekam faktur. Kita klik F3 untuk mencari NPWP-nya. Kita klik nama. Kita filter itu PT Roboku. Nah, ini bisa kita pilih. Nah, untuk nomor faktur yang diretur itu, di sini bisa kita lihat bahwa transaksinya itu di tanggal 29 September ya. Jadi langsung aja kita buat. 010 00009. Kenapa 09? Karena bulannya itu adalah bulan September. Bulan transaksinya.
Nah, untuk tanggal fakturnya sendiri itu adalah tanggal 29 September 2019 ya. Kemudian kita klik retur faktur. Kemudian kita klik yes. Nah, di sini untuk nomor dokumen fakturnya bisa kita lihat dari soal. NR-41/X/019. Nah, untuk tanggal returnya sendiri yaitu tanggal 26 Oktober 2019. Nah, untuk masa pajak pelaporan returnya udah langsung otomatis keisi, kemudian untuk DPP-nya itu 32 juta. Nah, kemudian untuk nilai PPN yang diretur udah langsung otomatis kehitung, kemudian langsung aja kita klik simpan, kita klik no. Nah, karena untuk retur faktur pajak masukannya cuma satu, jadi langsung aja kita close ya. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil menginput seluruh pajak masukan dan pajak keluaran, kita akan ke proses upload. Pertama kita ke menu faktur, lalu kita pilih pajak keluaran dan kita pilih administrasi faktur. Nah, di sini pastikan sebelum kalian mengupload seluruh pajak masukan ini atau pajak keluaran ini, bahwa seluruh data yang kalian input sudah benar ya, karena kalau kalian sudah upload tidak akan bisa diubah lagi. Nah, di sini seperti yang bisa kita cek bahwa statusnya itu belum approve ya. Nah, status belum approve ini sendiri akan berubah ketika kalian sudah menguploadnya. Jadi pertama setelah kita klik ini, kita pilih upload, kita klik yes, kita pilih OK. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa statusnya sudah approve ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama. Kita upload, kita klik yes, kita klik OK. Ini juga kita upload. Nah, hal ini juga kalian bisa lakukan di pajak masukan maupun di retur pajak keluaran ataupun retur pajak masukan dan dokumen lainnya. Nah, di sini aku udah berhasil mengupload semuanya. Kemudian kita lakukan hal yang sama ya untuk file yang lainnya. Nah, setelah berhasil mengupload seluruh dokumen tersebut, kita ke menu SPT, kemudian kita pilih posting. Lalu kita ubah untuk masa pajaknya itu menjadi bulan 10 karena tadi itu masa pajak yang kita kerjain itu adalah Oktober, kemudian untuk tahun pajaknya jadi 2019. Lalu kita klik cek dokumen PKPM. Nah, di sini udah ada jumlah dokumen PK-nya 7, kemudian jumlah dokumen PM-nya ada 5 ya. Nah, kemudian langsung aja kita klik posting. Nih, kita klik yes. Ini data SPT berhasil dibentuk, lalu langsung aja kita klik OK. Nah, di sini kita bisa langsung close ya. Nah, selanjutnya untuk menghindari error dokumen, untuk aplikasi e-faktur pajaknya bisa kita close, lalu kita buka kembali untuk mengecek apakah SPT tersebut sudah dibentuk atau tidak. Jadi ini kita close dulu. Kemudian kita buka lagi aplikasi e-tax invoice-nya. Nah, sini kita bisa klik OK. Kemudian kita connect local database. Kemudian untuk nama usernya sama seperti kemarin, admin, pastikan huruf A-nya huruf besar ya. Kemudian untuk passwordnya 123. Nah, kita klik login. Nah, sini kita udah berhasil. Nah, selanjutnya kita ke menu SPT, kemudian kita pilih buka SPT. Lalu kita pilih untuk jenis SPT-nya itu adalah SPT masa pajak bulan 10 untuk tahunnya itu 2019 ya. Nah, kemudian kita langsung aja klik buka SPT untuk diubah karena kita akan memasukkan data-data lainnya. Nah, di sini sebelum kita ke formulir induk, kita bisa cek untuk formulir lampirannya dari A1. Di sini untuk A1-nya memang tidak ada ya. Kemudian kita ke formulir lampiran A2. Di A2 ini adalah pajak keluaran, sudah berhasil diinput. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk semuanya. Untuk B1 udah ada juga.
Kemudian B2 juga udah ada pajak masukannya. Kemudian untuk B3 tidak ada ya. Kemudian untuk yang terakhirnya adalah 1111 AB. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa di bagian 1 ini berisikan rekapitulasi penyerahan. Kemudian di bagian 2 ini rekapitulasi perolehan, dan di bagian 3 ini adalah perhitungan PM yang dapat dikreditkan. Nah, apabila ini sudah benar, bisa langsung kalian klik simpan, dan kalau mau mengubahnya bisa diubah. Kemudian setelah kalian ubah, bisa langsung diklik simpan juga ya. Nah, ini aku close. Kemudian kita cek SPT, yaitu formulir induk. Nah, di bagian 1 ini terdapat penyerahan barang dan jasa, kemudian di bagian 2 perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Kemudian di bagian 2H terdapat perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar juga. Kemudian di bagian 3, 4, dan 5 terdapat PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri, kemudian pembayaran kembali pajak masukan, kemudian ada juga pajak penjualan atas barang mewah. Dan terakhir di bagian 5 ini adalah kelengkapan SPT. Di sini kalian bisa checklist apa saja yang ada terlampirnya. Nah, untuk di soal aku sendiri terdapat PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Di sini bisa langsung kita isi aja ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa jumlah seluruh kegiatan membangun sendirinya adalah 675 juta. Adapun besarnya tarif PPN KMS adalah sebesar 2%, itu termasuk dari total pengeluaran. Nah, tarif ini adalah tarif efektif yang berasal dari 10% yang merupakan tarif PPN sesuai Undang-Undang PPN. Dikalikan dengan dasar pengenaan pajak ataupun DPP sebesar 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayar untuk membangun bangunan. Nah, dengan catatan tidak termasuk harga perolehan tanah. Jadi, bisa kita lihat di sini bahwa 675 jutanya harus kita kurangkan terlebih dahulu dengan 330 juta. Nah, langsung aja kita isi ke e-fakturnya. Di sini untuk jumlah dasar pengenaan pajaknya sendiri adalah dari 345 jutanya kita kalikan dengan 20% menjadi 69 juta. Nah, kemudian untuk PPN terutangnya di sini bisa kita lihat bahwa itu adalah 6.900.000. Kemudian bisa kita isi untuk SSP-nya. Kita klik tambah. Kemudian untuk kode jenis pajaknya itu kita pilih PPN dalam negeri. Kemudian untuk kode jenis setorannya kita pilih 103, yaitu setoran kegiatan membangun sendiri. Nah, untuk tanggalnya itu transaksinya di bulan Oktober. Untuk NTPN-nya adalah kombinasi antara angka dan huruf dengan 16 digit ya. Nah, kemudian untuk nilainya kita sesuaikan dengan kegiatan membangun sendirinya, yaitu 6.900.000. Kemudian bisa kita klik simpan. Nih kita klik no. Baru langsung aja kita close. Nah, di sini untuk NTPN-nya udah keisi langsung, yang artinya untuk kegiatan membangun sendirinya telah dilunasi ya. Nah, selanjutnya kita bisa ke soal lagi. Di soal terdapat kelebihan bayar bulan Mei 2019 sebesar 1.200.000 akibat pembentulan SPT masa PPN, di mana atas kelebihan bayar tersebut dikompensasikan ke masa Oktober 2019 ini. Nah, langsung aja kita ke e-fakturnya, kemudian pada menu SPT, kita pilih formulir lampiran, kemudian kita pilih 1111 AB. Nah, kita ke bagian 3. Di bagian B-nya terdapat pajak masukan lainnya. Nah, yang pertama ini adalah kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya, dan yang kedua ini adalah kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN masa pajak. Nah, yang kita pilih adalah yang kedua ya. Di sini untuk masanya kita ikuti dari soal, yaitu di masa Mei bulan tahun 2019 ya. Di 05 2019 sebesar 1.200.000. Nah, langsung aja kita klik simpan. Nih, kita klik OK. Ini bisa langsung kita close. Kemudian selanjutnya kita akan ke SPT induknya. Kita ke SPT lagi, kemudian formulir induk kita pilih 1111. Nah, selanjutnya di bagian 5 ini kita isi untuk tanggalnya itu tanggal 10 bulan 11 2019. Kemudian untuk nama jelasnya bisa kita lihat dari soal. Di sini ada Tuan Makin Keren.
untuk jabatannya sendiri adalah direktur ya. Kemudian langsung aja kita klik simpan. Sini kita klik OK, sini langsung bisa kita close ya. Nah, selanjutnya apabila kalian ingin membuat menu CSV-nya, kita bisa ke menu SPT. Kemudian kita klik buka SPT. Di sini bisa langsung kalian klik untuk buat file CSV dan PDF SPT ya. Nah, dengan demikian tutorial ISPT PPN sudah selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu kalian semua ya. So, jangan lupa buat like, comment, and subscribe YouTube channel aku ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye!